Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan menjelaskan tentang teorema superposisi dan Thevenin. Sebelum itu, saya akan menjelaskan hubung pada analisa rangkaian terbagi dua, yaitu hubung singkat atau short circuit, adanya arus, tidak ada tegangan. Hubung singkat berfungsi untuk menghilangkan tegangan. Yang kedua, hubung buka atau open circuit, yaitu ada tegangan tetapi tidak ada arus. Hubung buka berfungsi untuk menghilangkan sumber arus. Teorema superposisi, yaitu pengaruh semua sumber tegangan atau arus yang bekerja secara bersamaan dengan jumlah aljabar. Pengaruh masing-masing sumber yang bekerja secara individu. Teorema Thevenin, yaitu menggantikan suatu rangkaian menjadi rangkaian yang lebih sederhana dan terdiri dari satu tahanan RTH dan satu sumber VTH yang dirangkai secara seri. Tahapan Thevenin, yang pertama menentukan beban, yaitu memilih beban yang akan dicari nilai besaran listrik I atau V-nya. Yang kedua, menentukan VTH, yaitu nilai tegangan pada titik beban saat beban di hubung buka. Yang ketiga, menentukan RTH, yaitu nilai hambatan total pada rangkaian yang diukur dari titik beban saat sumber dilepas dan beban di hubung buka. Yang keempat, rangkaian ekuivalen Thevenin, yaitu merangkai rangkaian dengan menggunakan VTH dan RTH yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah memasang beban, yaitu mencari nilai I atau V pada beban yang sudah terpasang. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke langkah percobaan pada modul 3 kali ini. Yang pertama yaitu kita akan melakukan ke teori superposisi. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian pada langkah percobaan pertama. Langsung saja kita ke aplikasi multisim. Nah, di sini pertama-tama kita akan memasang sumber tegangan. Sumber tegangan yang kita gunakan adalah DC power atau sumber tegangan DC. Nah, di sini terdapat 3 sumber tegangan. Di sini sumber tegangan 2 dan di sini sumber tegangan 3. Selanjutnya, kita akan memasang resistor. Nah, resistor sini yang kita gunakan adalah resistor pertama yaitu 100 ohm. Selanjutnya resistor yang kedua adalah 470 ohm. Dan resistor yang ketiga adalah 560 ohm. Nah, tidak lupa pula kita akan meletakkan ground pada rangkaian ini. Nah, selanjutnya saya akan memasang rangkaian ini. Oh ya, tidak lupa pula kita akan memasang multimeter pada rangkaian ini untuk mengukur arus yang ada pada rangkaian ini. Nah, rangkaiannya telah selesai. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan dengan modul. Nah, di sini nilai tegangan yang kita gunakan sebesar 12 volt, 6 volt, dan 9 volt. Yang pertama kita atur menjadi 12 volt, dan ini displaynya, labelnya tinggal kita ganti jadi E1. Nah, ini sumber tegangan kita ganti menjadi 6 volt. Dan ini kita ganti menjadi 9 volt. Nah, selanjutnya tinggal kita menyesuaikan ke multimeter. Nah, multimeter di sini kita atur sebagai ammeter.
Nah, selanjutnya tinggal kita ukur tegangan pada rangkaian ini. Nah, nilai yang terukur adalah 9,995 mA. Selanjutnya, nilai ini akan kita masukkan ke data tabel percobaan. 9,995 mA. Nah, selanjutnya kita akan merangkai ke rangkaian kedua pada rangka percobaan teori superposisi. Nah, di rangkaian kedua ini sama seperti di rangkaian pertama, namun sumber tegangan 2 dan sumber tegangan 3 itu tidak ada atau dihubung singkatkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke rangkaian yang kedua pada rangka percobaan teori superposisi. Seperti yang saya jelaskan tadi, di rangkaian kedua ini kita hanya menggunakan satu sumber tegangan, yaitu sumber tegangan pertama yang bernilai 12 volt. Nah, selanjutnya saya akan merangkai komponen-komponen pada rangkaian ini. Nah, rangkaian ini telah selesai. Selanjutnya kita akan mengukur nilai tegangan pada rangkaian ini. Sebelumnya kita tekan tombol play untuk mengukur nilainya. Nah, nilai yang terukur adalah 18,351 mA. Selanjutnya akan saya masukkan ke tabel percobaan. (18,351 mA). Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaian ketiga pada teori superposisi kali ini. Oke, pada rangkaian ketiga ini masih sama, kita menggunakan nilai resistor yang pertama, resistor kedua, dan resistor ketiga itu seperti pada rangkaian pertama. Namun di rangkaian ketiga ini sumber tegangan yang kita gunakan adalah sumber tegangan kedua, yaitu 6 volt. Nah, langsung saja kita akan menuju ke aplikasi multisim. Nah, di sini saya telah memasang komponen-komponen yang akan digunakan pada rangkaian kedua ini. Selanjutnya saya akan merangkai rangkaian ini menjadi sebuah rangkaian. Nah, rangkaiannya telah selesai. Selanjutnya tinggal kita mengukur pada multimeter. Nah, di sini kita akan menekan tombol play pada multimeter dan hasilnya langsung muncul di sini, yaitu minus 10,814 mA. Nah, mengapa di sini nilainya minus? Karena arah arus pada rangkaian ini berlawanan dengan arah loop pada rangkaian. Nah, arah arus di sini mengarah ke atas, sedangkan arah loopnya itu mengarah ke bawah, sehingga nilai yang dihasilkan adalah nilai minus ini. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan data ini ke tabel percobaan. Nah, di sini minus 10,814 mA. Nah, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian terakhir pada teori superposisi ini dengan menggunakan sumber tegangan yang ketiga. Nah, sumber tegangan ketiga di sini, sementara sumber tegangan satu dan sumber tegangan kedua itu dihubung singkatkan. Nah, baik, kembali lagi ke aplikasi multisim. Nah, di sini saya telah memasang resistor 1, 2, dan 3, dan juga sumber tegangan ketiga yang bernilai 9 volt. Langsung saja saya akan merangkai rangkaian ini.
Nah, rangkaiannya telah selesai. Seperti yang saya jelaskan tadi, sumber tegangan 1 dan sumber tegangan kedua itu kita hubung singkatkan. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada rangkaian ini dengan cara mengklik tombol segitiga hijau atau tombol F5 pada keyboard. Nah, nilai yang terukur adalah 2,428 mA. Selanjutnya kita akan memasukkan ke data tabel percobaan di modul 3 ini. 2,458 mA. Nah, di tabel percobaan ketiga ini telah didapatkan semua nilai, baik di sumber tegangan pertama, sumber tegangan kedua, dan sumber tegangan ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah teori superposisi ini benar dengan menggunakan rumus IR2 sama dengan IR21 ditambah IR22 ditambah IR23. Nah, IR2 ini adalah nilai tegangan apabila sumber tegangan 1, 2, dan 3 itu bekerja. Sedangkan nilai IR21 ini adalah nilai tegangan apabila sumber tegangan pertama saja yang bekerja. Nah, seterusnya itu IR22. IR22 ini adalah nilai tegangan yang apabila sumber tegangan kedua saja bekerja, dan selanjutnya IR23 adalah nilai dari tegangan apabila sumber tegangan ketiga saja yang bekerja. Selanjutnya mari kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapat tadi, lalu kita buktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya untuk mengukurnya kita akan menambahkan nilai tegangan pada rangkaian yang telah kita ukur tadi. Nah, di sini setelah kita tambahkan itu nilainya hasilnya sama. Ini membuktikan bahwa teori superposisi ini benar. Nah, baik, saya akan melanjutkan ke teorema Thevenin. Nah, teorema Thevenin ini adalah metode penyederhanaan rangkaian dari rangkaian kompleks menuju ke rangkaian sederhana. Nah, rangkaian sederhana ini dapat kita lihat seperti contoh gambar di percobaan modul ketiga kali ini. Nah, rangkaian sederhana ini terdiri dari satu PTH atau satu sumber tegangan dan satu RTH atau hambatan pengganti. Nah, selanjutnya kita langsung saja menuju ke aplikasi multisim untuk membuat rangkaian yang ada pada teorema Thevenin ini. Nah, baik, kita telah berada pada aplikasi multisim. Selanjutnya kita akan memasang sumber tegangan. Nah, sumber tegangan yang kita gunakan adalah sumber tegangan DC. Lalu ini saya pindahkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan memasang resistor. Resistor di sini terdapat 3 resistor. Yang pertama itu adalah 100 ohm, 220 ohm, dan 330 ohm. Selanjutnya kita akan memasang ketiga resistor tersebut. Sini yang pertama kita cari adalah 100 ohm. Yang kedua adalah 200 ohm, 220 ohm, dan juga yang ketiga adalah 330 ohm. Nah, sumber tegangan dan resistor telah terhubung. Selanjutnya kita akan memasang multimeter.
Nah, selanjutnya langkah terakhir pada rangkaian ini adalah kita akan memasang ground. Nah, semua komponen sudah terpasang, selanjutnya akan merangkai rangkaian ini. Nah, rangkaian ini telah terpasang. Selanjutnya kita sesuaikan sumber tegangan dengan nilai yang berada pada tabel percobaan, yaitu sebesar 9 volt. Nah, di sini tinggal kita klik 2 kali untuk menggantinya. Di sini di table value, lalu angka 12 kita ganti menjadi 9. Nah, ini sudah terganti dan sesuai dengan mode. Selanjutnya multimeter kita ganti menjadi ampermeter. Nah, selanjutnya kita akan mengukur pada rangkaian ini. Nah, hasil pengukuran yang kita dapat adalah 15,517 mA. Selanjutnya saya akan memasukkannya ke data tabel percobaan di teorema Thevenin sebesar 15,517 mA. Nah, untuk menyederhanakan rangkaian kompleks ini, kita akan melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, kita akan melepas beban. Yang beban pada rangkaian ini adalah resistor yang ketiga, yaitu 330 ohm. Dan yang kedua, kita akan mengukur tegangan. Nah, untuk mencari nilai VTH dan RTH, langsung saja kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, untuk mencari nilai VTH dan RTH, saya telah memisahkan komponen-komponen ini menjadi sebuah rangkaian yang akan kita ukur nilai tegangannya. Seperti yang saya jelaskan pada langkah pertama tadi, yaitu yang pertama adalah melepaskan beban. Nah, beban pada rangkaian kompleks ini adalah sebesar 330 ohm, yaitu yang terdapat pada R3. Nah, R3 ini nantinya akan kita pasang pada rangkaian sederhana. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan. Nah, mengukur tegangan ini kita akan sebelumnya kita akan merangkai rangkaian pada komponen-komponen yang telah saya susun pada bagian bawah kali ini. Langsung saja saya akan merangkai rangkaian ini. Nah, berhubung rangkaian kedua dan ketiga telah saya rangkai, selanjutnya kita akan menyesuaikan multimeter ini menjadi voltmeter, dan ini kita akan ganti ke multimeter yang mengukur hambatan. Nah, di sini kita akan klik voltmeter di sini, dan juga kita akan mengukur hambatan pada multimeter pada rangkaian ketiga ini. Nah, di rangkaian kedua ini kita akan mengukur VTH, dan juga di rangkaian ketiga kita akan mengukur RTH pada rangkaian sederhana nantinya. Nah, langsung saja kita akan klik tombol play atau tombol F5 pada keyboard. Nah, di sini akan muncul nilai yang telah terukur sebesar 6,187 volt. Nah, langsung saja kita masukkan ke data percobaan, yaitu 6,187 volt, dan juga untuk nilai RTH nya itu sebesar 68,75 ohm. 68,75
ohm. Nah, di sini telah saya masukkan. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian sederhana menggunakan teorema Thevenin. Nah, di sini saya telah memisahkan komponen-komponen yang akan kita rangkai ke teorema Thevenin. Nah, seperti yang saya bilang, langkah pertama tadi adalah melepaskan beban pada rangkaian kompleks. Nah, beban pada rangkaian kompleks itu adalah R3. R3 itu sebesar 330 ohm. Dan langkah kedua adalah mengukur tegangan dan juga mengukur hambatan untuk mencari nilai ETH dan RTH. Nah, berhubung kita telah melakukan pengukuran pada percobaan sebelumnya, selanjutnya kita akan memasukkan data yang telah kita ukur tadi ke rangkaian yang akan kita pasang. Nah, di VTH ini sebesar 0,187 volt. Langsung saja kita masukkan di sini di value sebesar 0,187 volt. Maaf, saya terjadi kesalahan. Nah, sini yang benar, kita di sini menggunakan titik bukan menggunakan koma. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai RTH-nya. Nah, nilai RTH-nya itu sebesar 68,75. Nah, ini telah dimasukkan. Selanjutnya saya akan merangkai rangkaian ini. Nah, rangkaiannya telah terpasang dengan sempurna. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Nah, di sini kita akan ukur, kita akan ubah multimeternya menjadi meter. Untuk melakukan pengukuran kita akan menggunakan tombol F5. Nah, di sini kita lihat nilai yang terukur adalah 15,516 mA. Kita lihat lagi di IR3. Nah, 15,517 mA. Nah, kita lihat di rangkaian kompleks nilainya itu sama dengan nilai rangkaian sederhana yang telah kita masukkan. Nah, hal ini membuktikan bahwa teorema Thevenin ini adalah benar. Nah, rangkaian yang awalnya kompleks seperti ini tadi dapat kita sederhanakan menjadi rangkaian sederhana dengan satu VTH, satu sumber tegangan, dan juga satu RTH atau satu hambatan pengganti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faros Faturrahman, NIM 201971080. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman saya Rafli. Di sini saya akan menganalisa rangkaian yang telah dibuatnya. Di sini kita akan mencari nilai IR2. Nah, nilai IR21 ditambah IR22 ditambah IR23. Nah, pertama kita akan mencari nilai IR terlebih dahulu. IR21 dengan R3 bagi R2 plus R3 dikali V1 per R2 per R2 plus R3 plus R1. Nah, lalu kita masukkan hanya ke dalam sehingga R2 dengan 1,034 mA. Lalu kita akan mencari nilai IR23. Dari R23 itu sama dengan R1 per R2 plus R1 dikali V3 bagi R2 plus R1 per R2 plus R1 tambah R3. Setelah itu kita akan masukkan angkanya ke dalam persamaan sehingga didapat di R23 sama dengan 7,053 mA. Setelah itu kita akan mencari nilai IR22 sama dengan min V2
dibagi R1 kali R3 bagi R1 plus R3 plus R2. Kita masukkan angkanya ke dalam persamaan sehingga didapat IR22 sama dengan min 20,219 mA. Setelah didapatkan nilai IR21, IR22 dan IR23, kita akan mencari nilai IR2 dan masukkan persamaannya, masukkan angkanya ke persamaan sehingga didapat IR2 dengan 17,868 mA. Setelah itu kita akan membandingkan hasil dari IR2 yang didapat dari perhitungan terhadap IR2 yang didapat dari percobaan pada aplikasi multisim. Nilai KR sama dengan nilai mutlak I perhitungan dikurang I percobaan dibagi perhitungan kali 100%. Masukkan angkanya. Ini data 1 KR 0%. Masukkan data 2 dapat juga KR 1%. Masukkan data 3 didapat juga KR 0%. Data keempat didapat nilai R 0%. Selanjutnya kita akan mencari nilai hambatan Thevenin atau RTH. Rumus dari RTH sama dengan 1 kali R2 bagi R1 plus R2. Kita masukkan angkanya sehingga didapat RTH sama dengan 68,75 ohm. Lalu kita akan mencari nilai pegangan Thevenin dan ITH atau Senin. ITH sama dengan R2 per R1 plus R2 di R atau pegangan Senin. Dan ITH sama dengan PTH di R TH plus RL. Nanti kita tinggal cari nilai VTH untuk bisa mencari nilai TH. Kita masukkan angkanya. Sehingga didapat VTH sangat 6,185 volt. Lalu kita cari ITH, masukkan angkanya sehingga didapat ITH sama dengan 15,517 mA. Kita akan membandingkan nilai ITH yang telah kita dapat dari hasil perhitungan terhadap ITH yang kita dapat dari hasil dan aplikasi di sini. KR sama dengan nilai mutlak dari I perhitungan dikurang I percobaan bagi I perhitungan dikali 100%. Kita masukkan angkanya sehingga didapat KR sama dengan 0,00064%. Selisih yang didapat dari I perhitungan. Mengapa demikian? Ada pembunuhan yang ditulis pada hasil hitungan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.